Udah pada sarapan belum nih? Sudah Bu. Belum Bu. Oh belum, kenapa belum? Kenapa belum sarapan? Hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Dengan Bimbingan kelompok, iya betul. Nah hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bidangnya bidang sosial yang mengangkat tema stop tawuran. Gimana kalau sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu? Coba siapa yang mau memimpin berdoa kita hari ini? Sok siapa? Iya. Ya sok boleh. Sebelum mulai kegiatan mengajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mati boleh. Berdoa selesai. Oke. Nah sebelum kita mulai, Ibu mau kita perkenalan diri dulu ya, supaya masing-masing kita tahu terus kita saling mengenal. Siapa coba yang mau duluan berkenalan? Nah, siapa namanya? Rahmi Alfiani. Rahmi Alfiani. Nama saya Dila Citra Dewi. Viviana. Iya, sekarang Ibu udah tahu kan nama-namanya semuanya. Sekarang giliran Ibu yang memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rebecca Natalia. Biasa saya bisa dipanggil Ibu Rere. Ibu punya game seru nih, supaya kalian gak pada tegang nih ya. Gak pada tegang. Kita sama-sama main ya. Permainannya ini gampang. Pada tahu lagu Topi Saya? Topi Saya Bundar. Ya. Tahu ya? Kita cobain dulu nyanyi. Lebih enak kayaknya kalau berdiri kali ya. Atau enggak usah, duduk aja dulu. Coba nyanyi bareng-bareng ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah sekarang Ibu mau kata topinya diganti sama gitu. Jadi kayak saya bundar, bundar saya. Cobain lagi ya, yuk cobain. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Oke. Gimana nih, udah pada relax belum nih? Udah relax ya. Gak usah tegang-tegang lah. Kita di sini kan hanya berdiskusi ya sama-sama gitu. Saya nggak mau mempersulit kalian. Nah, untuk adanya bimbingan kelompok ini, supaya kita memahami dan mengetahui bahaya dari tawuran bagi individu maupun terhadap lingkungan, dan juga menumbuhkan sikap empati dan simpati kita terhadap lingkungan sekitar, dan meningkatkan kontrol diri kita. Ya, tawuran itu kan kebanyakan sering dilakukannya sama remaja pria ya, remaja pria. Kita di sini wanita-wanita nih, tapi nggak apa-apa lah ya, supaya jadi ilmu aja. Nanti setelah kita dapatkan ilmu hari ini, mungkin kita bisa berbagi ke orang-orang atau ke remaja pria yang ada di sekolah gitu. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mau menjelaskan atau saya mau membuat kontrak dengan kalian bahwa hari ini kita akan memulai kegiatan. Kita sepakat untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Udah pada gede ini kan ya, udah pada gede, terus bisa kan ya mendengarkan dengan baik ya. Nah, oke, bimbingan kelompok kita hari ini kita akan membahas terkait tawuran. Sudah saya jelaskan tadi dari awal. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, tawuran itu termasuk kriminalitas bukan sih menurut teman-teman? Coba salah satu aja. Siapa yang mau dulu? Ya Bu, masuk. Termasuk kriminalitas ya. Coba menurut teman-teman, bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Ya. dengan manfaat dinamika kelompok. Oke. Nah, sekarang tawuran itu apa? Coba. Tawuran itu apa? Salah satu seorang atau kelompok orang yang sedang berkelahi. Iya. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit ya terkait apa itu tawuran. Nah, tawuran itu benar tadi yang dikatakan oleh Windy, bahwa tawuran itu termasuk ke dalam golongan kriminalitas. Tawuran itu suatu bentuk
kekerasan yang dilakukan oleh geng sekolah yang terjadi tentunya di sekolah, di lingkungan sekolah. Tapi bisa juga terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Atau juga perkelahian yang umumnya kita tahu ya, perkelahian gitu, perkelahian tapi yang dilakukan oleh bersama-sama oleh banyak orang gitu, oleh massa. Nah, dilakukannya itu biasanya sepulang sekolah mereka melakukannya. Siapa sih yang melakukan kegiatan tawuran ini? Ya tentunya pelajar-pelajar seperti kalian gitu. Nah, itu sedikit saja ya Ibu jelaskan mengenai apa sih tawuran itu. Selanjutnya nih kita akan masuk ke tahap inti pembahasan inti kita hari ini. Coba Ibu mau tanya, kalian udah siap belum mendengarkan pembahasan kita hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Oke deh, kalau udah siap, bisa ya kita mulai kegiatan kita hari ini ya. Tadi sudah ya saya sedikit bahas terkait tawuran. Nah, saya ingin membahas terkait apa sih alasannya anak-anak tersebut melakukan tawuran. Ada beberapa faktor ya alasan orang tersebut melakukan tawuran. Apa sih atau penyebabnya? Apa penyebabnya orang si anak-anak ini melakukan kegiatan tawuran? Yang pertama itu ada faktor dari demografi. Demografi ini jumlah penduduk dari suatu wilayah yang tidak sebanding sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Dan akibat dari kepadatan penduduk ini seringlah muncul konflik sosial, gesekan sosial gitu loh, yang bisa jadi merambat ke dalam dunia pendidikan. Nah, lalu yang kedua ada kesenjangan ekonomi. Saking cepatnya, saking pesatnya pembangunan kita di Indonesia ini, sehingga memicu konflik dalam pendidikan. Kesenjangan ekonomi ini juga sangat mempengaruhi masyarakat, yaitu pendidikan yang berkualitas secara merata. Yang pendidikan ini semestinya kan perpaduan ya antara pelapisan menjadi wahana pemersatu gitu. Pendidikan itu menjadi wahana pemersatu keberagamannya masyarakat gitu. Jadi dari berbagai suku kan kita sering temui ya di sekolah, di kelas juga. Misalkan ada suku Batak, suku Jawa, itu kan seharusnya menjadi pemersatu gitu. Tapi karena kesenjangan ekonomi sehingga membuat sosial yang ada di sekolah itu jadi saling bergesekan gitu. Nah, ini masuk nih, kita yang ketiga masuk ke faktor sosial. Nah, faktor sosial ini tentunya pasti sangat berpengaruh ya untuk pembentukan sikap, karakter siswa, terus lingkungan sosial masyarakat. Nah, ini menyebabkan rendahnya kontrol sosial masyarakat terhadap sikap dari perilaku anak. Anggota masyarakat juga cenderung tidak peduli dengan perilaku menyimpang anak gitu, seperti contohnya ya tawuran itu tadi. Nah, himpitan dan tekanan ekonomi masyarakat perkotaan juga menyebabkan masyarakat cenderung berpikir individualis, cenderung egois gitu, tidak memikirkan masalah-masalah yang lain gitu, hanya memikirkan keegoisan dirinya sendiri gitu. Tidak memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada gitu. Nah, selanjutnya masuk nih faktor sosial ekonomi. Nah, kebanyakan siswa yang terlibat tawuran ini kan ya sebagian besar berasal dari siswa yang lemah ekonominya, bisa terbilang lemah. Para guru juga semua stakeholder guru yang ada gitu berharap bahwa ekonomi ini tidak mempengaruhi dunia pendidikan gitu. Kenapa bisa dibilang faktor ekonomi ini mempengaruhi pendidikan? Karena gini, orang yang ada di ada yang di taraf rendah perekonomiannya, mereka akan kesulitan untuk masuk ke sekolah yang bagus gitu, yang bagus. Sebaliknya kalau orang yang ekonominya terbilang baik gitu, terbilang ada gitu, dia akan mudah untuk masuk ke pendidikan atau sekolah yang memadai, yang baik, yang komplit gitu. Nah, yang selanjutnya ada faktor prestasi akademik. Anak-anak yang terlibat tawuran rata-rata mereka itu punya nilai akademiknya yang rendah,
ini termasuk termasuk kompensasi supaya mereka diperhatikan oleh guru-gurunya gitu loh, dikenal oleh para siswa yang lain, walaupun caranya salah gitu, Dalam usia remaja ya, biasanya seseorang itu biasanya berada dalam proses pencarian jati diri gitu. Pencarian jati diri ini supaya ingin dikenal, merasa memiliki pengaruh gitu Mas. Nah, siswa yang tidak memiliki prestasi akademik ini ingin menunjukkan kelebihannya gitu, agar tetap dikenal dan memiliki pengaruh antar sesama kawan di sekolah gitu. Nah, tawuran ini adalah salah satu bentuk seorang siswa menunjukkan eksistensi dirinya kepada lingkungan sekolahnya. Dengan mengikuti tawuran, si siswa ini merasa menjadi menjadi hero gitu bagi sekolah, kan ya. Nah, semakin sering seorang siswa mengikuti tawuran, ya maka akan tumbuh pengaruh dirinya ini terhadap kawan-kawannya. Orang yang tadinya bisa dibilang dia baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah di sekolah gitu kan, nggak ada masalah. Tapi karena ada si tumbulnya ini, ada si pembuat masalah, si pembuat onar ini, dia ngajak nih teman-temannya, ayo kita ikut tawuran nih, udahlah nggak usah mikirin sekolah segala macam gitu. Itu kan membawa buruk juga kan ya, sehingga teman-teman yang lainnya yang mungkin mereka berprestasi di sekolahnya, tiba-tiba hanya gara-gara permasalahan tawuran ini bisa menjadikan mereka punya nilai rendah di sekolah. Nah, lalu ada faktor kebanggaan terhadap alma mater yang berlebihan gitu. Nah, pendidikan atau sekolah itu kan terbagi-bagi ya berdasarkan tingkat pendapatan orang tua, seperti yang tadi dibilang. Kalau orang tua yang berpendapatan tinggi mungkin dia bisa masuk sekolah yang baik gitu. Kalau orang tua yang berpendapatan rendah, sekolahnya ya mungkin ya semampunya, kecuali si anak tersebut mempunyai prestasi gitu. Jalur apa kalau sekarang tuh apa? Apa tuh? Yang SBMPTN ya, yang masuk cepat gitu. Nah, saat menjadi siswa baru gitu, nah para siswa ini ditanamkan kecintaan ya. Kita kalau masuk sekolah kan pasti ya pertama kita harus membela alma mater segala macam gitu, harus cinta sekolah kita gitu kan ya. Nah, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan tawuran. Ya banyak dipicu yaitu karena rasa tersinggung, karena dilecehkan, karena misalkan itu sekolah A tuh dia ngelecehin, dia bilang sekolah kita jelek, bobrok segala macam, nggak terima, sampai akhirnya terjadilah tawuran gitu. Seperti itu. Nah, kita masuk ya, ternyata si tawuran ini ada banyak jenisnya juga. Kita bahas ya, tawuran ada banyak jenisnya. Tawuran yang pertama itu ada tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda, yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun atau bersifat tradisional. Maksudnya turun-temurun gimana sih? Turun-temurun tuh misalnya gini, kita punya kakak kelas ini punya masalah sama sekolah A. Nah, ketika ada murid baru lagi datang, kita ditanemin nih sama kelas ini, kita punya masalah sama sekolah ini. Nah, selamanya kita harus bermasalah sama sekolah ini. Jadi terus aja turun-temurun terus gitu, kita disuruh berantem sama sekolah di sana gitu loh. Nah, yang kedua itu ada tawuran pelajar, dua kelompok pelajar. Nah, kelompok pelajar yang pertama ini berasal dari satu sekolah. Nah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari perguruan tinggi gitu. Perguruan yang tergabung dari beberapa jenis. Misalkan kalian sekolah di sekolah negeri gitu. Sekolah di negeri. Nah, kita lagi berperang sama sekolah yayasan. Sekolah yayasan yang kita tahu kan ya ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, gitu. Sekolah satu ini kita berperang sama sekolah yang punya semua itu gitu loh. Semua bidang pendidikan gitu. Nah, yang ketiga, tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu karena situasi kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus, secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar lain. Terjadilah saling ejek gitu loh. Insidental kan, itu insiden gitu, terjadi insiden karena tidak kesengajaan gitu.
saling ejek gitu. Muncullah timbul si orang yang diejek ini, wah berantem yuk, dia sekolah di mana? Di sana tuh, ya udah ayo kita datengin gitu kan. Nah lalu yang keempat ini tawuran pelajar siswa, dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berbeda tingkatan kelasnya, sama kakak kelas lah. Sering-sering terjadi kan ya, kayak kalau kakak kelas tuh kan merasa karena dia udah lebih tua gitu ya, lebih tua, jadi seakan-akan dia punya kendali buat adik-adik kelasnya. Padahal misalkan kita lagi jalan gitu depan kakak kelas, jalan, muka kita biasa aja gitu loh, biasa aja, tidak menunjukkan raut wajah yang kayak ngajak berantem gitu. Tapi karena dia merasa dia kakak kelas gitu, gue kakak kelas, membanggakan diri, kita yang biasa aja tiba-tiba disenggol. Dia bilang, apa lu ngajak berantem sama gue, kayak gitu-gitu lah ya. Nah kayak gitu itu bisa termasuk ke dalam tawuran, masuk ke dalam tawuran. Nah lalu kita akan bahas faktor terjadinya tawuran yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi ada internal, ada eksternal gitu loh. Apa sih faktor internal dan eksternal ini? Yang faktor internal ini kan tentunya dari dalam ya, dari dalam. Gangguan atau tanggapan pada diri remaja, gangguan cara berpikir pada diri remaja, dan gangguan emosional atau perasaan pada diri remaja gitu. Tawuran ini kan pada dasarnya terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengendalikan emosi gitu kan. Dia nggak bisa mengendalikan emosi. Nah sehingga gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja ini terganggu gitu. Cenderungnya kan ya remaja itu memberi tanggapan itu melalui penglihatan batin ya, atau sering ada kekeliruan lah gitu, sehingga timbullah pengertian yang salah gitu. Timbul pengertian yang salah ya, seperti tadi, kita yang niatnya nggak ada masalah sama orang gitu, tapi karena iya, jadi dianggapnya kita mau ngasih masalah aja gitu, mau pengen berantem aja, padahal enggak gitu. Inilah tanggapan remaja yang masih belum terkendali gitu. Iya, masih labil ya, betul. Nah, lalu yang kedua ini ada kan faktor eksternal. Faktor eksternal itu kan dari luar ya, dari luar. Faktor dari luar ini seperti keluarga, ya, keluarga, terus lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Sebenarnya keluarga ini kan harusnya mempunyai peranan penting ya untuk membentuk watak si anak ya, watak si anak. Kondisi keluarga juga sangat berdampak sama perkembangan yang dialami sama si anak gitu loh. Kalau hubungan di keluarganya nggak baik, ya dampaknya juga nggak baik, pasti negatif ke si anaknya. Tapi kalau hubungan keluarganya baik, ya pasti positif ke si anaknya gitu loh. Maksudnya hubungan keluarga yang nggak baik itu gimana sih? Nggak usah jauh. Kalau misalkan di keluarga itu broken home, maksudnya broken home itu retak lah gitu, ada perceraian segala macam, otomatis ke psikologi si anaknya juga kan jadi terganggu ya, jadi terganggu. Kita yang sepantasnya kita bisa menikmati keluarga yang normal, baik-baik saja, tapi karena kita mengalami hal itu, jadi emosi kita tuh jadi keganggu gitu. Di rumah keganggu, di luar jadi ada emosi kesurup dikit, wah gitu, pengennya gitu kan. Nah, selanjutnya kita bahas nih dampak negatif yang akan disebabkan dari perilaku tawuran ini. Dampak negatifnya itu yang pertama itu pasti tentunya ya terganggu proses belajar. Nah, proses belajar pasti terganggu. Terus dampak psikologisnya stres. Terus frustasi, bahkan trauma. Kok bisa dibilang trauma sih? Gitu. Kenapa bisa dibilang trauma? Kalau orang yang pada dasarnya dia anak baik tapi ikut-ikutan kayak karena pengen dianggap segala macam. Kan apalagi sekolah zaman sekarang ya geng-gengan kayak gini. Kalau gue ikut geng sana kayaknya ini deh, gue bakal dianggap deh gitu kan. Nah, ketika ikut tawuran itu otomatis kan pasti terjadi perkelahian ya, perkelahian. Kita nggak tahu di sana bakal terjadi perkelahian yang akan menyebabkan sampai bercucuran darah atau enggak. Tapi hal itu yang akan menyebabkan trauma gitu loh ke depannya. Ketika kita bertemu orang,
takut dia mah nanti cari masalah gitu-gitu. Nah terus menurunnya prestasi ya seperti yang tadi udah dijelaskan ya, menurunnya prestasi pasti menurun gitu. Yang seharusnya kita seorang pelajar malah jadi tidak terajar gitu. Terus terganggunya keamanan lingkungan pasti terganggu lah, orang lagi nyantai-nyantai, lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngegosip ibu-ibu ya di masyarakat ya, tiba-tiba dari arah sana ada yang tawuran gitu, plak keganggu orang kan gitu. Dapat menimbulkan kecelakaan ya, iya pasti kecelakaan ya kan. Iya, berkelahi misalkan yang ini udah kesulut nih banget emosi, ambillah batu, plak kena orang, berdarah, bocos gitu kan. Nah lalu hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati. Nah seperti tadi antara kakak kelas dan adik kelas, selek ya kan, pasti selek ya, pasti selek sampai akhirnya udah nggak ada nih rasa menghormati sama orang luar aja begitu gitu, apalagi menghormati di keluarga, di dalam rumah gitu, pasti itu. Lalu timbulnya kecemasan di pihak orang tua, pasti cemas lah. Orang tua taunya kita pergi ke sekolah mau belajar nih, tahu-tahu anaknya malah tawuran, ya cemas lah, cemas takut nanti, aduh gimana kalau pulang cuma tinggal nama doang kan, gimana nggak cemas ya gitu. Dan terus terganggunya stabilitas masyarakat, yaitu kalau lagi aman-aman aja, lagi santai-santai aja, jadi nggak stabil kan hanya gara-gara permasalahan tawuran ini. Terganggunya nama baik sekolah, keluarga, lingkungan, jelas. Nanti di mana-mana terkenal sekolah A mah sukanya tawuran, terkenalnya gara-gara tawuran gitu kan. Jangan ditemenin orang lagi gitu kan. Terus keluarga ya pasti malu. Nanti itu si Asep, cenah. Si Asep tukang tawuran, cenah gitu kan. Itu tuh si Asep ngebunuh orang, cenah gitu tuh. Si Agus ngebunuh orang. Kan malu keluarga kan. Lingkungan sekitar juga jadi ikut kedampak. Lagi jadi ikut jangan ke sana, jangan, cenah gitu. Begitu. Nah, disinilah ya letak klasifikasi kita ya terhadap tawuran. Yang mana sih yang dianggap kriminalitas gitu loh? Kenapa tawuran bisa dianggap kriminalitas? Nih kan pasti jadi pertanyaan ya. Contohnya ya pengerusakan terhadap lingkungan tadi gitu. Aya tong sampah di dinya teh. Cukup ada tong sampah teh alungkeun. Tong sampah salah eta nu batur kan. Tong sampah orang dipakai. Terus keamanan lingkungan terganggu, iya jelas. Keamanan udah tadi kita jelaskan kan ya. Nah bahkan ada bahaya perilaku tawuran ini tuh yang sampai mencederai orang ya, tadi bocos kepala gara-gara batu dilempar, terus bisa sampai menyebabkan kematian. Jelas bisa sampai menyebabkan kematian kan. Kalau brutal mereka udah lupa diri gitu, udah nggak bisa tahan emosi, pasti menyebabkan kematian. Nah hal inilah yang dianggap sebagai tawuran itu sebagai kriminalitas gitu. Karena orang pasti berpikir masa tawuran dibilang kriminalitas gitu, bercandaan anak-anak remaja, enggak loh yang kayak gitu loh, masa dianggap bercandaan gitu kan ya. Nah coba dulu ibu mau tanya nih ya, setelah ibu jelaskan tadi ya, ibu jelaskan terkait tawuran itu gitu. Menurut kalian apa sih tawuran itu? Sok siapa aja? Sesuai dengan penjelasan yang ibu jelaskan tadi. Iya boleh. Sok. Tawuran itu bentuk dari kekerasan antar geng sekolah yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan luar atau masyarakat. Juga perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Oke betul ya. Nah ibu akan jelaskan ya seberapa pentingnya sih kontrol diri. Pasti kita namanya tawuran tuh tadi sudah dibilang ya, kontrol emosi, kontrol diri, utamanya kontrol diri ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tadi dijelaskan tadi, hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya kan ya. Sangat penting sekali tentunya dibutuhkan oleh para remaja. Kita bahas terkait langkah-langkah kontrol diri yang harus dilakukan ya. Langkah-langkah kontrol diri ini harus dijadikan prioritas. Ada tentunya juga harus berawal dari keluarga ya. Yang pertama itu di keluarga itu kita harus punya makna hidup gitu, makna hidup.
sehingga muncullah kontrol diri. Lalu yang kedua, bertekad untuk kita bisa menumbuhkan kontrol diri gitu. Terus ketiga itu membuat moto. Apa nih moto hidup kita ke depannya gitu. Jadi hidupnya telempeng gitu, ada motonya gitu. Terus buat aturan di hidup kita, batasan-batasan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak gitu. Terus memotivasi diri, tentunya juga ini bukan dari diri kita sendiri aja ya, motivasi kita butuhkan dari keluarga juga. Percuma kita motivasi diri kita sendiri, orang lain gak mau memotivasi kan. Terus berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak, mengendalikan amarah tentunya ya, mengendalikan amarah. Jangan ada si A ngomong anu, si A ngomong kan iya maneh mah kieu langsung we gitu, nggak terkendali kan. Terus memperhatikan tanda-tanda amarah, terus tenangkan hati, tenangkan diri, tenangkan jiwa, berbicara di dalam hati. Yang tadi gua omongin salah nggak ya? Aduh, tindakan gua salah nggak ya? Kayak gitu kan. Terus teknik pernapasan, emosi parah. Hembus keluarkan, itu udah termasuk apa namanya, cara pengontrolan diri. Ibu mau tanya, setelah adanya kegiatan ini, harapan kalian selanjutnya terkait permasalahan ini bagaimana? Ya, dijauhkan ya tentunya. Siapa yang mau ya, siapa yang mau. Mudah-mudahan harapan kita semua terkait perilaku tawuran yang sering terjadi ya di sekitar kita atau di wilayah manapun gitu, segera berkurang, atau bahkan kita dengar udah nggak ada lagi nih yang namanya tawuran gitu. Tapi mungkin keadaan sekarang tawuran tuh udah nggak ada karena posisinya corona, nggak ada sekolah nih. Nggak ada sekolah gitu. Nanti abis mulai ada sekolah lagi tetap muka, nggak tahu tuh ada nggak tuh tawuran kan. Iya, nah untuk itu ya ibu berharap kalian tetap semangat, jalani kebiasaan-kebiasaan kita yang positif, memunculkan kontrol diri, bukan hanya dalam permasalahan tadi aja, dalam hal apapun. Ketika kita menyikapi permasalahan apapun, usahakan kontrol diri, jangan sampai kita lepas kontrol, ujung-ujungnya kita kena batunya. Baik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan, menyimak, mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Thanks for watching ya teman-teman. Sehat selalu buat semuanya.